dibagi 12, berarti sudah berapa tahun ya? Alhamdulillah 9 tahun ya, kurang lebih berjalan, dan alhamdulillah sampai hari ini acara tersebut masih berjalan tanpa kendala. Artinya semuanya lancar-lancar saja. Baiklah, demi mempersingkat waktu hadirin sekalian, saya akan membacakan susunan acara untuk Ahad pagi hari ini adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Dan Arif. Walhamdulillahilladzi ja'ala khairu ummah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bil jamaah fa inna ilallahi ma'al jamaah. Usikum wa iyyakum faqad bajal muttaqun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang sangat cerah, semoga yang hadir pun pada pagi hari ini dengan hati yang cerah, dengan hati yang sangat senang. Kenapa? Karena kita pagi hari ini didudukan oleh Allah di suatu tempat, di suatu majelis yang mana insya Allah Ta'ala berjatuhan rahmat-rahmat Allah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin wa barakatuh. Sama sekalian, juga dirangkum dan kesimpulan, mudah-mudahan ya sampai jam 11. Karena jadwalnya adalah kita makan-makan. Satenya sudah siap, empalnya sudah siap, sambalnya sudah siap, akhirnya kita sudah siap, sudah empong. Jadi tinggal makan. Baik, kita buka saja langsung menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh para penyampai sebelumnya. Tadi Pak Haji Gus menyampaikan bacaan surat Az-Zumar. Itu dalam surat Az-Zumar disampaikan bahwa kita nantinya akan digiring baik ke surga ataupun neraka itu dengan cara berbondong-bondong. Itu kata Al-Quran. Yang dalam bahasa Quran lengkapnya adalah wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Dari kusol wasiqo lan bakal digiring alladzina wong kafaru kang pada kafir. Jadi siapapun kita, siapapun saudara kelak nanti pada yaumul kiamah itu bakal digiring kemana? Ila maring jahannama, neraka jahanam. Dengan apa? Zumaro, dengan berbondong-bondong. Beli dewekan, Bu. Beli dewekan Pak, ake bakure. Sebab ning dunia ge wong ngajak neraka anak batur yuk nonton dangdutan yuk. Yuk pada Agustusan organ tunggal sekampung anak batur yuk.
Bagian kita yang beli ngomong nantinya tuh nerakanya jahanam tuh bersama-sama. Nah kira-kira kita pengen seperti itu tidak? Saya pribadi mengajak, alhamdulillah, walaupun saya pribadi juga nggak pernah mendengar yang namanya sambutan dari peguyuban selama 3 periode. Ibu pernah nggak ada yang peguyuban nyambut mendengarkan? Alhamdulillah Pak Haji Kus RW kota, jadi baru pelabuhan. Beliau adalah RW, bukan kabupaten kota. Kemudian Kang kuliah di RW, bahkan hebat sekali enggak hati-hati Kang Komunikus ya. Mungkin pada hati-hati Kang Mimikus, Bapak RW kuliah di. Nah kita kembali. Enak ya dua-dua kayak Kangkur, kayak Pak Haji Kus, enak deh. Enak deh. Seperti kata Rasul amalnya satu, bahkan bukan saja bukan wilayah, dunia kiwam, dunia bil arba'in. Nah, itu dunia itu akan tetap tegak, tidak akan mencang, tidak akan menceng, tidak akan bingung. Kalau itu di dalamnya ada 4 kelompok bisa untuk berjalan, semuanya jalan masing-masing. Pertama adalah ulamanya di ilmu ulama, dengan ilmu ulama. Walaupun ulamanya kalau ilmunya menceng, kata Rasul Nobel, wallah dunia bakal bubar. Nah kira-kira kita di Indonesia sekarang ini menggunakan dalam beramal ilmu ulama dan ilmu harfiah. Sering saya katakan, yang namanya wajib puasa wajib dulu. Sholat wajib dulu. Masker wajib dulu. Masker wajib dulu. Bayangkan sekarang, sehingga masjid ditinggal rame-rame. Seharusnya berjamaah sekarang meninggalkan masjid rame-rame. Kira-kira bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Ini Masya Allah, agar kita untuk mendapat hidup layak, mendapatkan berkah dan rahmat, untuk mentaati perintah Allah, justru kita jauh kira-kira bakal azab dari Pak. Karena di Jakarta Bu, ribut tunggal dina beli perangkat. Pegawai ribut, buruh ribut, imam ribut, bendera ribut, ngising ribut, nguyuh ribut. Nah, kemudian apa jaya Pak Haji Kus? Hatta sehingga idaja uka, sehingga ningkono dibuka. Putih hati abwa, yakni dibuka pintu neraka jahanam. Waqala lahum khajanatuha, kemudian setelah pintu neraka jahanam dibuka, malaikat yang menjadi security, malaikat yang menjaga neraka jahanam ngomong. Awas tuh, nanti ucapan Kang Sulaiman, ucapan Pak Haji Kus, ucapan Garang Mulia, ucapan Kang Pur bakal ngomong. Cuma itu mungkin. Jadi ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Jadi Allah Subhanahu wa taala, apakah belum sampai ing atas sirah seorang utusan Allah yatluna yang membaca alaikum kepada Anda semua ayat-ayat rabbikum, ayat Allah yang menjelaskan, memberikan doa terjadi seperti ini. Ramai belum sampai ke telinga tentang kabar negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita ke surga atau neraka. Manggarso, mangale dangdut kepada pada saat kerumuh terlalu. Ini ayatnya alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum. Seperti ini
Apakah di mana kiai nyuwung dosa bakal dari neraka jahanam? Apakah di mana kiai kamu konon akibat riba, akibat bohong, akibat curang, ya? Atau di mana kiai? Kalau kamu bilang tadi di neraka kiai ini ben. Maka saya gak mau. Saya ngaji banyak orang, alhamdulillah. Tidak ada orang, alhamdulillah. Yang ikut, alhamdulillah. Yang tidak ikut, emang gua pikirin. Kita punya RT, alhamdulillah, RT Agus, tenaga, pikiran, duit, alhamdulillah. Ada YouTuber, bikin apa? Bikin musola LSK nih. Ini sarwana. Di kota. Baca ayatnya, ini ayat tolong nanti pulang ke rumah. Ya. Allah katakan, ternyata apa? Hatta sehingga izaja Tuhan, yakni penjaga malaikat yang penjaga neraka jahanam sudah dibuka abwab, yakni neraka jahanam pintunya buka. Waqala dan ngomong. Apa yang ngomongan? Lahum khazanah, yakni penjaga malaikat telah mengiris kuli satpam. Apa alam ya'tikum rusulun minkum yasluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kira-kira jawabnya bisa dolanan beli Pak? Jawabannya kira-kira bisa ngeles beli? Jawabannya kira-kira bisa bohong beli? Qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi alal kafirin. Walaupun Anda di dunia tidak mendengarkan melalui radio, Anda tidak mendengarkan langsung dengan kiai, tapi selagi masih ada kiai yang menyampaikan demikian, akan jujur, ya Allah, betul ada, cuma saya badem, cuma baru terjadi hak Allah, maka gua masuk neraka jahanam. Bis. Makanya seorang dekan ada lu duitnya pengajian beli. Kupah baru menghubungi sampai pindahan yang kamera sampai hari kegiatannya. Bu, seandainya di masyarakat kita tidak ada orang yang menyampaikan agama, kemudian ditanya masyarakatnya, warganya, ya Rob, di pegedada tidak ada, maka dua-duanya masyarakat dan pimpinannya digoreng neraka jahanam semuanya. Na'udzubillahi. Buat semua tenaga, apa yang saya punya? Saya punya waktu soal mudarat. Ya maka hari ini makan terus bareng-bareng. Cek empale, cek sate, cek sambal gorengnya. Mantap. Cuma itu tadi, bu, perjuangan itu sangat repot. Sedikit tidak mau beli, tolong share sebarkan undangan. Apa yang terjadi di Kompos yang Bandung ini sampai terakhir beli dibaca. Kita semua Mas Fahri dibongkar ke lengan sebab ingin Bandung sampai merah. Saya khawatir, ya Mas Fahri khawatir, Wino khawatir, Didi khawatir, Bapak Bruno khawatir kalau aku ingin merah seperti seluruh piring. Saya pesen nih, tolong sharekan undangan di layar radio mati. Pemancar gak mati Pak, komputernya ada masalah. Ini juga siaran cuma nggak bisa, jadi paling bisa pakai nanti komputernya pakai HP. Ada masalah. Saya tanya ke teknisi komputer berapa kalau baru 5 juta. Ini saya berperang apa bisa dulu apa komputer dulu? Mas Sulaiman, saya Bu, cinta aku negeri itu. Terima kasih Bu. Apakah radio dulu apakah aku susul? Ayo ngomong jawab Pak. Kalau mau Agustus beli nyumbang, radio beli nyumbang,
Jadi itu pengen jadi apa? Insya Allah dua-duanya bisa terrealisasi. Apa cuma beres. Bu, Mas sedikit cerita. Saya punya kegiatan setiap keyakinan dari Koneko. Beberapa hari sampai pada hari mau haji. Bah, di sini ada kambing tidak. Insya Allah kalau untuk masyarakat susah. Tapi saya pun nggak perlu hendak. Biasanya ada. Pak Haji Darwin, Abah, cari-cari nggak? Buat apa cari-cari memalukan sekali? Tapi kalau menghendaki, saya punya doa. Bagaimana? Allahumma berdus. Saya nggak mau. Saya juga dalam meminta dalam kapasitas. Kira-kira itu kita menjalur sapi di pantas beli. Pak Haji, kalau saya juga terus terang minta penolong yang sesuai mas dalam berdus menjalur sapi. Motak dong, motak. Benar. Walaupun Allah sifatnya pemurah, Allah maha kaya, tapi saya juga harus baca diri. Saya dikasih sapi satu akan mulai, terus bahkan tidak diupayakan mulai duitnya sih lebih. Dan sampai saya belum pernah terdetak minta sapi. Alhamdulillah terus. Nah zaman saya pas saya di Indo Koyoyo kesembayang, Bu, saya mau berdoa apa? Pengen daging berdus, pengen daging sapi. Yuklah dulu lagi, ya sapi siapa Pak? Doa, Allah mau berdus anak, sapi anak, dikir. Ini bukan bodoh, ya Allah. Ya walaupun melalui kene, dilalai kalau khotib Jumatnya di masjid Siti Khadijah, lalu jarewa dilalai. Wis mampir lah diuji, dibuntel apa-apa kayak ada uli sakit. Ulah enak bakon bareng ulah enak oli sapi, oli wedhus, oli batu, alhamdulillah. Apa saja rencana pada hari Jumat kemarin? Saya mudah-mudahan khotbahnya di masjid Siti Khadijah di Kediri. Dikasih amplop saya terima. Tanya saya sedang khotib dimanapun nggak, demi Allah nggak mau terima tuh. Receh menurut saya. Masih bertanya-tanya, bah, kenapa sedang kegiatan pengajian, kegiatan pertemuan di Al-Barokah nggak ada yang namanya punten, namanya gelar sorban, malu olivira sih. Bu, oh ini bisa 500, fitnah gede beli. Fitnah gede beli. Ramu 500 dijual belak, aku kegiatan ketutup beli. Pengen 500 ya, kan pasti bus langsung nikah. Betul, betul. Itu logika yang saya kembang. Enggak mau capek. Nah, kemudian sedikit gue ya, tidak semuanya. Kemudian tadi sudah awal ya, RW dari Bogor juga sampaikan berbahagialah warga RW Bogor karena cara menentukan RW Bogor demikian bisa masa Quran semua aluna ya Allah adina lah RW kami nimbas dari sudah sumah Allah bunganya Bromo ibadah kos berapa Nah, kemudian jamaah sekalian terkait dengan masa Idul Kurban. Ini bukan kisah, bukan sejarah, tetapi bukti. Saya sekarang nggak mau kalau Quran dibaca atau cerita kisah. Sebab kalau hanya dikisahkan berarti tidak ada dampak, tidak ada sikap dan perbuatan. Sehingga orang-orang kafir mengatakan bahwa Islam itu adalah kitab dongeng. Kemudian kita kembangkan sekarang, kira-kira kayak sekarang dongeng tak bukti. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Adam, zaman ini apa? Saya nggak mau. Nah, Quran itu memberikan kepada kita. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzi ma'ahu. Qad kana teman-teman ini anak lakum kanggo sira
uswatun, contoh hasanatun kang bagus. Ini Allah. Kalau kita dibebaskan dalam bahasa, wahai manusia, sesungguhnya telah ada contoh yang paling bagus di dalam pribadi akhlaknya kan Nabi Ibrahim. Kemudian siapa lagi? Waladina, dan orang mau yang mengikutinya. Ternyata apa yang disampaikan Allah, kita ini banyak mengikuti contoh yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Contoh sunat. Nah sunat ini perintahnya siapa? Mbak, ayo gugus kula beli soal beli sunat. Sebab tambah dari sunat kamera dan anak buruk, hari gugus itu sunatnya kapan? Apa nggak dulu? Ya Mbak Cici, bahasa mana ini Bu? Bu, perintah sunat itu adalah kanggo Kanjeng Nabi Ibrahim dan umatnya, dan diperintahkan umur 80 tahun. Bayangkan, walau bakal bil qadam iku sampai motongnya duduk kanggo arit, duduk kanggo bolok, duduk kanggo silet, punten watu kan selonong daripada dami. Selonong dikecak, cak. Akhirnya kena pucute, beli kenapa? Ya kan? Bayangkan, karena perintahnya Allah, walaupun usianya tua, alatnya belum canggih, tetap dilaksanakan. Tapi hasilnya apa? Eca boten. Wah, melembut Bu. Perbandingan, Ibu, dahar gedang, kang wonten kulite, dahar gedang, kang dikupas kulite, eca kang wonten. Kayu wae. Bu, saya mengatakan mangan gedang kulitnya dikupas, bari mangan gedang anak kulitnya, yang mana? Jare Mas Farid enak dengan Mas Farid, lemot, puluh pelangka siji. Kemudian yang kedua, banyak sebetulnya mentoki kuku, mentoki rambut, banyak sunahnya yang disampaikan kepada Ibrahim untuk umat Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah yang sangat mendunia, yakni peristiwa yang di Quran dijelaskan dari sikap dan perbuatan, yakni penyembelihan hewan kurban. Awas ki, bakal uang rakyat pengen mayoran, ki diamankan. Wallah, lamun pemimpin rakyat ngamalakan apa akan disampaikan ke Ibrahim, rakyat bakal mayoran aman, tentram, mutmainah, tenang. Kenapa jagat tidak tenang? Karena apa yang disampaikan Ibrahim sedikit pun tidak dicontoh. Baik, nanti pulang dari sini ibu dan bapak bisa lihat. Pertama, Nabi Ibrahim dalam usia yang panjang, yakni belum dikaruniai seorang anak. Betul. Kemudian Ibrahim berdoa setiap hari, Rabbi habli minas shalihin. Cepat baik, karena dalam suratnya bisa dibaca surat As-Sofat ayat 100 sekian sampai 100 sekian. Yang jelas 102 falamma terjadi Gusti Allah, ya ini langsung saja. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Belum lihat Bu? Belum lihat nih? Jadi ngaji sampai sini sampai pengen modal Pak Polioli.
boleh pakaian seragam, artinya beli seragam. Nah setelah Ibrahim memohon kepada Allah untuk mendapat anak yang soleh, dikasih, yakni Nabi adalah bocah lain namanya Ismail. Ternyata itu belum dewasa, masih kecil. Yang namanya Ismail sudah mendapatkan ujian yang sangat berat. Ibu pengen enak ibu, ibu pengen enak, pengen selamat, pengen bahagia. Dulu kamu lihat makan untuk hajat orang banyak. Bu, lamun anak ibu melahirkan seorang anak rocok, larang beli bu, larang beli, wis larang begojot, wujudnya bocah, lanang, kemudian bocah lanang begojot, laki rumah, beli ninggal apa-apa, kira-kira bagaimana pendapat ibu? Rabi nembe lahiran, nembe turun mesin, bocah begojot, beli dipai duwe, beli dipai bekal, langka banyu ditinggal di kaki. Lalu anak wong abad sini ngepri dan model ngomong bu, ganteng dong. Arahnya apa? Kenapa kan? Arahnya bakal apa? Dari ngambil bukan ya? Dulu arahnya, dulu. Bukan apa sih arahnya? Arahnya. Terus kemana lah? Bukan talak. Nah, setelah begitu, bayangkan Ismail kecil, lapar, haus, tidak ada buah-buahan, tidak ada air, peranakan masih modal, bocah nangis baik apa? Lagi beli, ninggal. Niki bapak pengen bahagia, ternyata Siti Hajar, ya kan, berusaha. Dari jauh kelihatan tidak bisa membedakan mana fakta morgana, mana air, betul? Kan bakal jalan sekolah, bakal jam 12 awal, jangan apa juga kan? Nah itu pun maaf kelihatan antara sofa dan marwah. Ketika ada di sofa, di marwah sholat kelihatan air. Berapa meter Pak Haji Kus? Sofa marwah 400 meter ya? 400 meter kan? Pokoknya kalau sekarang nangis, demi Allah nangis. Seorang perempuan yang baru melahirkan, baru turun peranakannya untuk mencari air dari sofa ke marwah 400 meter. Ternyata setelah disapa di marwah, di sana bukit tidak ada air. Kemudian setelah dari marwah, di sofanya kelihatan ada air lagi, di parang lagi 400 meter. Ternyata tidak ada, gojak gaji kujukan. Kalau sekarang menunaikan ibadah haji, kalau sekarang umroh enak, jalannya rata, anak Zam-Zam ya Haji Musa. Enak, oh sekarang kalau kita umroh dan munggah haji enak, rata antara sofa dan marwah. Mau lantai berapa? Lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Silakan. Cak bulannya kayaknya unggah ingat umroh. Enak. Lagi umroh cepat, seluput banyak habis. Bayangkan, Siti Hajar ngorong, aus, mempertahankan hidup, dia punya bekal. Apa yang terjadi? Ismail dalam keadaan kaplang-kaplang, sikirin jolan-jolan. Ya kan, Ismail bocah cilik, ayo buat bayar, jolan-jolan, metu baju, zam-zami kumpul. Ada beda, mengkurang itu baju. Lo mau baru keluar buat ribut, lu gak ada nyawa yang mau nyawa. Oh saya punya proses nyawa mau, paham? Karena saya nggak tanamkan kebencian, nggak tanamkan. Oh semuanya insya Allah. Kan Nabi Ismail belum jadi kan, masih anak-anak kan, jola sekiwe, gejok cep ayah apa? Zam-zami, kumpul, makan manu pada perterbangan, was menandakan bahwa di situ ada makanan.
Kang Dadang beda kurang. Serah. Kurang beda. Beratu. Nah, pertanyaannya adalah dari perjuangan Siti Hajar, perjuangan Ismail yang begitu lapar, begitu capek, jadilah mata air Zam-Zam. Siapa yang menikmati? Ini perjuangan, duduk dewe, sama Allah. Maka peristiwa yang terjadi, orang mengatakan ada kurban, itu sesungguhnya adalah peristiwa berkesinambungan dan hidup. Sekarang saya ingatkan dulu, setelah ada sumur Zam-Zam, siapa yang diuntungkan? Siapa yang untung? Siapa yang untung? Ismail minum Zam-Zam beli, Ibrahim minum Zam-Zam beli, Siti Hajar minum Zam-Zam beli, Siti Sarah minum Zam-Zam beli, Ishak minum Zam-Zam beli. Kita sekarang perjuangan beliau yang menderita, yang sakit, yang menangis, yang capek, yang lapar, ikhlas karena Allah menghasilkan berkah. Betul? Bukan kan memang langsung beli dengan umat. Jam-jam. Sekarang ya. Kemudian ayat berikutnya. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Setelah Kanjeng Nabi Ibrahim dalam perjuangan Ismail yang sebegitu beratnya, Ismail bisa diangkat aja. Kagak diajak ninggalin ceritakan dalam falamma balagha ma'hu sa'ya. Jadi kira-kira umur 7 tahun. Masih bocah kan? Dulu Nabi masih bocah. Dulu Nabi masih bocah. Kemudian ningkenelah generasi tua, generasi junior, generasi senior, pimpinan, rakyat, wong tua, bocah ambil pelajaran. Jangan malu. Apa kata Ibrahim? Kata Ibrahim ngomong qala kepada Ismail. Apa sampaikan? Ya bunayya inni ara fil manam. Ismail mau bengi mama mimpi anak abahuka seolah-olah dalam mimpi mama ingin bersila. Jadi berpanjur mata karo bagaimana pendapatmu? Bocah pitung kau diajak ngobrol. Nah kira-kira pemimpinnya mau ada DPR menteri yang masak beres-beres. Bulan itu kayak Pak RW kuliah di Pak Haji Kusel bagus diajak ngobrol rakyat. Rakyat kira-kira rakyat kan bener ya kami ukuran kalau ajak ngobrol. Itu juga putusan kepada Mecas putusan menantang. Cirang kayak baji goreng gitu. Paham? Nah, silakan. Akhlak yang dibentuk dengan akhlak yang mulia. Seorang bapak yang mulia, anaknya diminta Robi Habib, kemudian anaknya pun membentuk akhlak yang mulia. Apa yang anaknya? Akhlak yang mulia. Dengar. Ismail yang 7 tahun, doa yang dibacakan ayahnya minta akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Apa Ismail? Jawab Ismail. Dari Ismail apa? Wah, kalau bisa bercakap, bisa ngomong, ya abadi, wahai ayahku, if'al, laksanakan, maru, apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni, insya Allah, saya ini akan ketemu minasobil yang dikasih sabar. Ayah, bapak, jangan ragu, jangan bimbang, apapun yang diberi Allah, laksanakan. Aku siap disembelih. Anak ini ngomong. Tilang rakyat dari pimpinan yang mengerti, aman jaga, izin mana menjadi yang ditemukan. Paham? Itu saudara ngaji mungkin dia cukup. Bulan ini sebenarnya dulu cerita bukti. Cuma ceritanya Nabi Ibrahim, ya cerita baik itu bukti apa?
Aduh. Nah, sampai jari Ismail yang 7 tahun belum pernah. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, beli 7 tahun. Dulu wajib sembahyang, masih kulo. Paham? Dulu jelek. Bahasa Cirebon. Yang pulang bahasa Cirebon kan terima ya beliau ini mau Cirebon orang ya. Hari dulu sunat, dulu sunat yang nyalek. Nah, jamaah sekalian rahimahumullah. Kemudian apa yang terjadi? Anaknya dalam usia yang 7 tahun ngomong, "If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Ayahku Ibrahim, jangan ragu, jangan bimbang, jangan khawatir, laksanakan insyaallah. Kacung dari bocah kang sabar. Lamun anak zaman sini bocah cung ngomongi mamang ini disembelih. Pribadi lain. Wah ya. Coba deh. Diajak damai ngomong cung. Mama mau mimpi. Mimpi mama jadi sirak pribadi pendapat sirak. Bagus sulit. Coba deh. Lah ya. Walaupun itu perintah Allah ini namanya ajas musyawarah. Pancasila anak sampai gedung musyawarah, gedung MPR, gedung majelis permusyawarah. Ya kumpul rakyat Pancasila anak, gedungnya kenapa beli musyawarah? Jadi kalau kita mengamalkan Islam sesuai Pancasila, gak usah khawatir Pancasila. Sekarang bukti Pancasila, mati harga mati, NKRI, bajingan. Kenapa takut? Kita gak usah ngomong Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan nom. Sembahyang subuh. Haji saya berani ngomong begitu karena saya ditatar pendidikan politik selama sepekan di Lembang, Bandung. Jadi saya nyamuk. Pula di Bismillahirrahmanirrahim jadi nas. Apa? Pancasila itu jadi anak pulang. Ngaji mengkene, wajib beli, paduain kan, mangkat Pancasila. Abang lagi. Bagaimana harga mati? Harga mati. Bagaimana prakteknya dari ini Pancasila Merdeka? Paham? Kenapa saya berarti belum dari sana? Karena alhamdulillah saya tidak ada bekal sampai masuk jadi anggota DPR. Masuk saya duduk di serempang modal dengan kami. Saya bilang enggak, hukuman Allah lebih tajam daripada hukuman manusia. Saya takut cuma hukuman Allah saja sampai hari ini. Nah, kembali, apa hasil dari dua orang yang menjalankan hukum Allah? Apakah generasi muda? Apakah generasi tua? Apakah junior? Apakah senior? Apa manfaatnya jika itu dilakukan? Kan begitu. Kita boleh manfaatkan eca-eca ya ada. Nah, kemudian apa? Jadi Mustafa falamma maka aslama pasrah Ibrahim Ismail pasrah karena putusan Allah, ya kan? Ibrahim nama siapa? Ibrahimnya Ismail. Nah, Ibrahim siap pengen ngejutkan apa? Bolong. Ku pasrah, ku ngomong Islam, ku ngomong sabar, ku ngomong. Nah, apa yang terjadi? Ya, watalahu bil jabin. Begitu pengen Ismail wis berbalik, siap disembelih, Ibrahim siap menjatuhkan lading, kalau ningkono yang namanya
malaikat Jibril, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ibrahim, ada disembelih. Ya, apa jari malaikat Jibril itu? Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpi. Bakal membenarkan mimpi para lo duduk dikaji, diamalkan. Sekarang saya bertanya Bu, riba jari Quran haram? Haram. Membenarkan belum? Belum. GSK dengan rumah nggak ngajarin bang mata kok. Yang namanya membenarkan Quran, membenarkan wahyu, membenarkan mimpi, kedebak ke riba haram, jangan kuntal riba, mesti kepepet matamu. Bayangkan, apa berhenti Pak Haji Bos? Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpiku, jangan anakku. Ki, hari Senin lekot hewan kurban. Betul. Yang jadi pertanyaan, yang enak siapa? Ismail, Ibrahim, Hajar atau kita? Kita. Perjuangan yang dibentuk dengan iman, insya Allah menghasilkan rakyatnya mayoran. Barang kita pejabat mayoran, ya kan? Ya kan? Jawa Timur, Jawa Barat, pejabat makmur, rakyat melarang. Iya, betul Pak. Pulangnya pemerintah kaya, yang ada benar. Apa mereka yang kaya makin kaya, yang kere makin kere, yang sugi makin sugi, yang miskin makin cekik. Nah cobalah, ibu dan bapak, ibu saudara banyak. Ini kisah orang menyebutnya. Saya nggak mau kisah, bahkan saya kemarin ke Wipno, kemudian ke Wipno, ke Pak Sakri, dan juga sama satunya ketika saya di rumahnya Pak Haji. Ini jangan bilang kisah, ini perjuangan nyata. Jangan kisah, kalau bisa bilang kisah nanti dibalut enggak. Ya. Makanya tolong agar ini semua terjadi, yang terjadi baik, manfaat rakyat yang mayoran, tolong diajak ngobrol. Nah kira-kira zaman sini namanya buang bapak ngajak ngobrol balik anaknya. Anak kom, jadi wali kota ya kom. Masa beres saudara, betul. Rabi jadi gubernur ya, terus bakal masa beres. Kalau main beres contoh Ibrahim, Rabi, Habli, Bila, Salim, ketika menjadikan keluarga yang soleh diuji berat, disembelih. Barang kita apa disembelih? Apa disembelih? Bangga. Wah nyembelih sapi, duduk pun Al-Quran kalau nggak salah saya catat dalam surat apa ya? Surah Al-Hajj. Itu ada ayat. Mereka yang bangga dengan mengorbankan sapinya, gembleng, dengan mengorbankan yang namanya bisa gembleng. Tapi Allah mengatakan dalam surat kalau nggak salah surat Al-Hajj, luhumuha, ya. Jadi Allah Ta'ala luhumuha waladi ma'uha walaki yanalu taqwa minku. Apa sih? Ini pokoknya mana ini? Aku bisa panjang, kita sedikit sebentar. Oh ya, ini layana Allah, layana beli akan sampai Allah, mari Allah luhumuha gemblengnya daging. Kemudian apa lagi? Wala dimauha ketie kanggo larang marus tidak diterima, tidak akan sampai hewan korbanmu kepada Allah
walakin yanalahu at-taqwa minkum, kecuali kamu bertakwa di antara kamu. Nasinya wong misalnya harga duit sampai miliaran, punten miliaran akeh nyembelih sapi 5, kira-kira takwa tak beli? Takwa beli? Duitnya akeh, iya kan? Ngupai raya, sapi, oleh bodoh, mana orang? Maka pun saya nggak mau minta yang namanya korban, sebab bukan wadir, bukan bitoli nyolong, oleh gapong, oleh korupsi, oleh renten di batu haram. Pengen dibuka blok mau haram, pengen mau haram, karena dia juga subuh kadang-kadang kawan. Gua apa ngomongin gua? Sebab Nabi katakan, Nabi sampaikan, sedikit barang yang haram masuk ke mulut, kemudian ke perut akan jadi energi, maka itu semua energi mengeluarkan, semua kegiatan di dalam agama akan dilakukan. Apa saja punya sikil-sikilnya sungkan diajak ibadah. Betul? Sebenarnya kalau tidak tahu apa boleh buat, ya kan? Aja ngomong kan uang kaya kan anak kamu saya nggak mau, saya pengen transfer. Apapun yang sampai termasuk saya berangkat ke tanah suci, uangnya dari mana? Dapat pensiun berangkat, dapat korupsi nanti dulu. Paham. Dan di ada banyak contoh, gitu. Bisa nggak pamit? Dan saja nih, selesai beres semua, gitu ngelamun, lalu tuh, dari mati lalu tuh, gitu ngomong bah, pengen drama baik. Kenapa? Jalur beras. Apa menjadi? Jalur beras. Terus aja sabar itu. Apa dulu bakal menang? Oleh jadwal ceramah. Nih masjid ini bang. Saya pernah ngomong sampai kapanpun saya tebas nggak mau. Ternyata Allah memberikan jalan lain. Gitu. Kamu apa pengen duit? Bisa kamu membantu jalan itu. Apa yang terjadi setelah di sana? Beda. Alhamdulillah tidak jadi. Pulang. Mengisi di masjid sendiri tidur. Pak, assalamualaikum. Pak Ustadz, anak titipan 1,5 juta. Saya tanya uang dari mana? Begini kronologisnya. Kayak polisi kronologisnya. Jadi ada uang utang, terus kang utang mati. Usaha tidak jadi pulang. Usaha sudah nanya-nanya ternyata mentok. Sampai di mana? Hanya ke kiai. Terus kata kiai udah dia kasih sodako. Oh begitu. Kata kiai betul. Jadi saya dapat berapa? Dapat 1,5. Bikin 200. Saya balik mana? Langsung saya ke Victor 500. Enak beli. Tapi ngomongnya wajib betul. Sekitar mau jawab. Bol, gara, duitnya oleh bodoh. Ini kira-kira, Haji Gus, Padanan, urusan company kita baca aja zaman begitu. Saya nggak mau. Paham? Bu, tolong coba jujur nih awak kamu. Saya nggak mau jujur, diri sendiri saja dulu. Diri saya sendiri, kalau sudah bisa sendiri jujur, insya Allah kamu. Yang jadi masalah kita udah. Lu tak apa? Dengan pasal, Pak Walidin. Mana ini? Ya, walaupun saya tambah dari Polri tambah 100.000. Enggak mau. Ada saat yang minta, ada saat yang ngasih, ada sodako, ada saat yang bayar, ada gratis. Sambal tomat itu enak ya. Kalau dia udah mampu nih gambar simbol di sambal tomat lagi. Paham ya? Nah, udah apa lagi coba kesimpulan tadi supaya kita lengkap. Jadi begitu baru ya. Jadi kalau kita pengen orang cuma pengen mayoran, pengen panen, turun kang berjual aja memperkaya diri. Bahkan memperkaya diri balik rakyat dipegang, kang berjuangnya mayoran. Alhamdulillah, dua apapun ingatnya aku masalah, ingatnya aku jalan.
jamaah, kabeh jamaah sampai tak undangan HP 10 tong manik sampai tong 40.000 SMS bayar. Punten kita lagi diuji Kang Sulaiman radio mati. Kalau takoni teknisi dia 5 juta. Masih sudah yang terkotor. Berasnya malas dikerjain. Itu bahasa itu. Nah, jadi saja mudah-mudahan jadi kesimpulannya yang paling gampang. Maka kita semua tolong ibu dan bapak semuanya tolong berjuang semata-mata karena Allah. Itu yang paling penting. Hasilnya seberapa pun pasti ada hasilnya. Sekarang kita nggak bisa menikmati, mungkin generasi kita akan menikmati. Paham? Sebagaimana Ibrahim dan Nabi Muhammad dan Nabi yang lain berjuang untuk punya Rasulullah. Ada rumah mewah yang tinggal Rasulullah. Ada rumah mewah yang tinggal Rasulullah. Ada tidak? Ya kita diamanat tahakum fikum amroini lan tajidu abadan. Kata Nabi, aku tinggalkan 2 pusaka selain kalian berpegang kepada keduanya lan tajidu abadan. Lan jadi apa dia ngomong pesatnya? Soal tidak sesat. Lan abadan. Kitab Allah Al-Quran wasunatu. Maka yang sesat ibu dan bapak pegangan kita dalam Al-Quran dan satunya perilaku panjang insya Allah sesat. Dengan adanya sekarang pemberitaan di media sosial, kita tidak sesat, kita bisa memilih dan memilah mana kiai yang benar, kiai yang tidak benar, mana yang kita ikuti dan mana yang menjadikan tontonan buat kita. Inilah yang saya sampaikan. Sebagaimana saya janji sampai jam 11. Dan insya Allah jangan kemana-mana. Departemen Persatuan sudah siap, doanya dipimpin oleh jamaah yang lain. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.